Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Muhammad Taqiyuddin. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai fintech uang elektronik. Seperti biasa, poin yang pertama ini kita akan membahas pengertian dan juga cara kerja dari uang elektronik. Uang elektronik itu atau bisa disebut juga sebagai uang digital itu adalah alat pembayaran yang berbentuk elektronik gitu, di mana nilai uangnya itu disimpan dalam media elektronik tertentu. Biasanya transaksinya itu membutuhkan jaringan internet karena pemakaiannya menggunakan perangkat seperti handphone atau juga bisa dengan komputer. Uang elektronik itu sekarang sudah banyak ya, berbagai macam uang elektronik. Seperti GoPay, ShopeePay, OVO dan juga lain-lain. Sebagai contoh, saya ingin membeli sebuah meja belajar gitu kan di toko online, misalnya Shopee gitu. Pada Shopee ini saya ingin menggunakan pembayarannya dengan sistem ShopeePay gitu. Maka langkah yang harus saya lakukan ialah pertama-tama itu saya mengisi saldo ShopeePay saya sesuai dengan kebutuhan pembelian saya gitu. Ketika saya sudah isi saldo ShopeePay saya, lalu saya mencari barang yang saya inginkan. Seperti tadi misalnya meja belajar gitu. Ketika saya sudah menemukan barang yang saya inginkan, maka lalu saya klik untuk membeli. Dalam sistem pembayaran, maka saya memilih metode pembayaran dengan sistem ShopeePay gitu. Maka nanti otomatis ShopeePay yang saya sudah isi tadi saldonya itu akan berkurang sesuai dengan jumlah harga yang saya beli gitu, jumlah harga barang yang saya beli gitu. Setelah itu ya sudah, kita seperti biasa transaksi selesai gitu. Pada poin yang kedua ini yaitu mengenai parameter kesesuaian syariah. Fintech syariah tidak mengandung unsur riba, gharar, maisir, tadlis, doror, zulm dan juga haram. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bermuamalah dengan uang elektronik ini adalah mubah, sah dan juga halal gitu, selama memenuhi prinsip-prinsip syariah muamalah. Pada poin yang ketiga ini mengenai adab etika bisnis Islami. Adab etika bisnis Islami yang diterapkan yaitu dengan cara menggunakan uang elektronik ini sebaik mungkin gitu, atau untuk kemaslahatan baik diri pribadi maupun orang lain. Seperti misalnya dengan memberikan produk-produk yang halal, terus juga untuk transaksi yang halal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Selanjutnya poin yang keempat yaitu usul fikih. Usul fikihnya yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Dan juga Quran Surat Al-Isra ayat 34, yang artinya, dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Selanjutnya poin yang kelima yaitu kaidah fikih. Kaidah fikihnya adalah pada dasarnya segala bentuk muamalat itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan atau meniadakan kebolehannya. Lalu juga sebagai doror atau bahaya atau kerugian itu harus dihilangkan. Selanjutnya itu doror atau bahaya atau kerugian itu harus dicegah sebisa mungkin. Dan yang terakhir yaitu di mana terdapat kemaslahatan, di sanalah terdapat hukum Allah. Selanjutnya yaitu poin yang keenam adalah maqasid syariah. Sebenarnya uang elektronik ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi uang elektronik yang unregistered itu dinilai belum sesuai dengan maqasid syariah. Karena uang elektronik ini tidak dilengkapi dengan PIN, sehingga masih menimbulkan kemudorotan apabila kartu ini dicuri gitu atau hilang. Oleh karena itu penggunaan uang elektronik yang tidak dilengkapi PIN seperti uang elektronik unregistered itu sebaiknya dihindari karena bertentangan dengan maqasid syariah. Poin yang ketujuh ialah akad-akad fikih.
Nah, akad-akad yang digunakan pada uang elektronik ini bisa dibilang adalah akad wadiah dan juga atau akad qard ya. Nah, poin yang ke-8 adalah konsep fikih muamalah. Nah, pada uang elektronik ini terdapat rukun dan syaratnya. Nah, pada rukun uang elektronik yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi uang elektronik itu harus jelas dan sah menurut syariat Islam. Nah, dan juga nilai uang yang tertera pada uang elektronik itu harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan itu, serta sama dengan nilai uang yang digunakan pada pembelian barang atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu syarat dari uang elektronik, yaitu tidak boleh diperlukan atau digunakan dalam transaksi yang melanggar syariat, seperti transaksi judi, riba, atau yang bersifat haram. Nah, selanjutnya yaitu adanya kode keamanan dan perlindungan yang kuat untuk mencegah kegiatan penipuan. Lalu juga uang elektronik itu harus digunakan sesuai dengan patokan nilai yang telah ditentukan dalam transaksi ya. Nah, selanjutnya penyimpanan dalam uang elektronik itu harus dilakukan pada bank syariah, seperti itu. Nah, baik, jadi itulah pembahasan mengenai fintech uang elektronik. Apabila ada penjelasan yang masih kurang jelas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Ya, terima kasih telah menonton dan mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.